Jazakallah khair. Monggo Bapak Ibu silakan tarik nafas, lepas pelan-pelan. Yakini seyakinnya kita bisa bernafas, berjalan, makan, minum, bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang halal, mana yang haram, mana yang sunnah, mana yang bid'ah. Dan lebih dari itu, kita bisa melakukan semua rangkaian aktivitas ibadah betul-betul tidak lain bukan merupakan nikmat rahmat karunia dari Allah. Maka kita akan ingat selalu firman Allah, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Diulang-ulangi oleh Allah sampai 31 kali di dalam surat Ar-Rahman. Kita awali majelis kita, ta'alum kita, kajian kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau melihat langsung dan dengar langsung dari semangat menjawab salamnya, insya Allah ini semua hamba-hamba Allah akan menjadi calon penghuni surga. Amin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Walhamdulillahilladzi qad amarana bil ittihadi wat ta'awun wa nahana 'anit tafarruqi wa tanazu'. Walhamdulillahilladzi qad kataba alaina siyam fi sahri ramadan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah wattiba'i sunnah wajtanibul bid'ah wal istiqamah kama qala salaful ummah. Tibqan bi qouli ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ihris ala ma yanfa'uka, rawahu Muslim. Bapak Ibu, saudaraku seiman, hamba Allah yang cinta pada kebaikan dan kebenaran, yang selalu mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, jamaah salat subuh bersambung dengan thalabul ilm di Ahad pagi ini Masjid Khairul Huda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang cinta pada kebaikan dan kebenaran, yang selalu mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah semuanya adalah hamba-hamba Allah yang baik, solih solihah, dermawan, dan pastinya tidak sombong. Amin ya rabbal alamin. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Syukur alhamdulillah Bapak Ibu, alhamdulillah hari ini atau hingga hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberi kita kekuatan, kesehatan, kesempatan, ilmu, umur, waktu, rizki, nikmat yang besar. Dan nikmat yang terbesar terutama ditakdirkannya kita oleh Allah dalam Islam dan iman. Dan ini adalah tiket awal untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah firmankan di dalam surat Toha, surat yang ke-20 ayat yang ke-47, a'udzu billahi minasyaitonir rajim wassalamun ala manittaba'al huda. Keselamatan itu Allah akan curahkan, limpahkan, berikan bagi orang-orang yang mengikuti petunjuk hidayah Allah Subhanahu wa taala. Karena itu jamaah sekalian, pastikan semua kegiatan aktivitas kita niatkan betul-betul untuk ibadah kepada Allah. Karena hidup dan kehidupan ini tidak ada arti dan nilainya kecuali betul-betul kita gunakan untuk ibadah kepada Allah. Kemudian juga pastikan jangan pernah lupa dan melupakan apa itu? Selalu minta kekuatan, rahmat dan pertolongan dari Allah. Karena tanpa kekuatan, rahmat, pertolongan dari Allah, kita nggak bisa berbuat apa-apa, Bapak Ibu. Begitulah Nabi Sulaiman mengajarkan kepada kita, dari semua kenikmatan selalu disikapi dengan mengatakan hadza min fadli rabbi. Ini adalah merupakan nikmat karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Maka itu doa minta kita semoga hati, iman, ibadah, akhlak
dan ilmu yang Allah berikan kepada kita hendaknya menjadikan kita bisa lebih baik daripada hari-hari sebelumnya, bisa memberikan manfaat untuk diri dan keluarga, dan istiqomah di atas kebaikan dan kebenaran pun kalau mati insyaallah husnul khatimah. Amin. Ya kenapa? Ya karena seorang muslim muslimah yang baik hatinya, baik imannya, baik ibadahnya, baik akhlaknya, dan juga baik ilmunya, insyaallah muslim-muslimah yang baik hatinya, imannya, ibadahnya, akhlak dan ilmunya, insyaallah muslim-muslim yang seperti ini jiwanya tenang dan tentram walaupun tabungannya banyak. Amin. Jadi kalau mau tabungannya banyak, baikin hati, baikin iman, baikin ibadah, baikin akhlak dan juga baikin ilmu. Tapi ingat, ada lagi bekal yang terbaik, fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dan berbekallah kalian, sebaik-baiknya bekal menghadap Allah adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Aksaru ma yudkhilul jannah. Fima maknahu dikatakan oleh Imam Tirmizi, aksaru ma yudkhilul jannah. Kebanyakan dari umatnya Rasulullah dimasukkan ke dalam surganya Allah dikarenakan dua faktor utama. Apa itu? Taqwallah, bertakwanya dia kepada Allah, wa husnul huluk, dan berakhlak mulia. Maka itu kita ingat, tingkatkan selalu iman takwa kita, dan salah satu sifat seorang muslim mukmin yang baik adalah yang senantiasa mengintrospeksi diri terhadap apa yang telah dilakukan, yang sedang dilakukan, dan yang akan dilakukan. Lebih-lebih kita menyambut kedatangan bulan Ramadan yang insya Allah tinggal beberapa hari lagi. Ya, kenapa? Kita hendaknya betul-betul selalu berupaya, ikhtiar dengan berusaha minta kekuatan pertolongan pada Allah untuk menjadi hamba Allah yang robihun. Ngapunten Bapak Ibu, ada yang tahu robihun apa itu? Robihun itu apa? Kok ini kelihatannya bukan orang Arab ya? Robihun artinya adalah orang yang beruntung. Siapa itu? Siapa saja yang mampu bisa menjadikan hari ininya lebih baik dari hari kemarin, hari esok lebih baik daripada hari ini. Rugi kita kalau hari ini kita sama dengan hari kemarin, hari esok sama dengan hari ini. Na'udzubillah min dzalik. Apalagi kalau hari ini kita lebih buruk dari hari kemarin, hari esok lebih buruk daripada hari. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah min dzalik. Apalagi kita sudah tahu kunci kebaikan. Masih ingat kan? Saya kemutan Bapak Ibu. Apa itu kunci kebaikan? Ayo, pura-pura mikirnya jangan terlalu lama. Halo? Apa itu kunci kebaikan? Halo? Assalamualaikum. Masya Allah. Monggo Pak, yang masih kimutan tentang kunci kebaikan. Kalau sampai lupa, nggak tahu nanti saya kasih tahu deh. Oh, kasih tahu aja, manja banget. Jadi kunci kebaikan itu apa? Hendaknya kita selalu menyibukkan diri dalam kebaikan, ibadah dan amal soleh. Insyaallah didoakan nanti cepat umrohnya Mas ya. Jangan lupa punya orang tua, umrohin orang tuanya. Ya. Punya rezeki lebih, orang tuanya jangan lupa dibahagiakan. Jangan lupa nanti kalau mau tanya nomor rekening saya kasih. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang cinta pada kebaikan dan kebenaran yang selalu mengharapkan kepada Allah. Kenapa? Ingat terus ini. Kunci kebaikan adalah hendaknya kita selalu menyibukkan diri dalam kebaikan, ibadah dan amal soleh. Kenapa? Karena kalau kita tidak menyibukkan diri dalam kebaikan, ibadah dan amal soleh, maka syaitanlah yang akan menyibukkan kita dalam maksiat dan dosa. Makanya faida faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Selesai dari kegiatan satu kegiatan yang lain, dari aktivitas satu ke aktivitas yang lain, tetap dalam lingkaran ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Sekali lagi saya ulangi, sebab kalau kita tidak menyibukkan diri dalam kebaikan, ibadah dan amal soleh, maka syaitanlah yang akan menyibukkan kita dalam maksiat dan dosa. Nauzubillah tsumma na'udzubillah min dzalik. Bapak Ibu jamaah sehat semua? Alhamdulillah. Ibadah Ibu lancar? Sabar. Tambah sabar? Tambah sabar?
Insya Allah. Makin bersyukur, alhamdulillah. Yakin sudah nggak marah-marah lagi? Nggak janji, kok nggak janji? Masya Allah. Padahal menghilangkan marah-marah sangat gampang sekali. Caranya jangan marah. Ya. La taghdab walakal jannah. Janganlah kalian marah-marah, bagi kalian surga. Bapak Ibu jemaah sekalian, sebelum kita masuki materi inti pada hari ini, saya akan padatkan karena waktunya sangat sempit, tidak terlalu panjang kaitannya dengan Ramadan. Ingat jemaah sekalian, ada istilah tarhib, ada tarhib, ada targhib. Kalau tarhib itu artinya menyambut. Dengan senang hati dia sambut. Hadisnya kalau kita kaitannya dengan hadis Nabi, memuliakan tamu. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa yang dia beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaknya dia berkata-kata yang baik. Kalau enggak bisa, diam. Makanya ungkapannya betul itu. Lidahmu mulutmu adalah surga nerakamu. Harimau mboten enten teng mriki, teng alas mriku ngoten niku. Nggih napa nggih? Harimau seneng men lho. Teng kebun binatang menika ngoten niku. Kenapa? Lidahmu mulutmu adalah surga nerakamu. Bila ucapan kita mengandung nasihat, mengandung ilmu, mengandung ajakan kepada Allah, zikrullah, amar ma'ruf nahi mungkar, pada ketaatan, pada keimanan, pada amal salih, pada saling tanasuh, nasihat menasihati dalam kebaikan, tolong menolong dalam keimanan, ketakwaan, tidak tolong menolong dalam dosa dan permusuhan, mengingatkan agar melepaskan dari kesyirikan, kezaliman, maka ucapan-ucapan yang baik tadi mengantarkan kita, menjadikan kita baik, mendapatkan pahala, mengantarkan ke surga. Amin. Tapi kalau ucapannya buruk, dia tak? Ucapannya marah, dusta, ghibah, menghina, mengutuk, melaknat, ngungkit-ngungkit kebaikan, mencemooh, dan ucapan-ucapan buruk yang lainnya, itu akan naudzubillah min dzalik menyebabkan masuk neraka. Jadi lidahmu, mulutmu adalah surga nerakamu. Bu, ibu, masya Allah. Lebih-lebih ini kaulah ibu, ibu, lebih-lebih kaulah ibu. Pinispo sampun ngendikaaken ta Bu? Aji ning diri gumantung ing lati, aji niringga gumantung ing busana. Jeneng panji? Aji ning diri gumantung ing lati, aji niringga gumantung ing busana. Harga diri seseorang wanita itu, baik tidaknya wanita itu, lihat salah satunya tutur kata bicaranya. Makanya kalau seorang laki-laki, ngapunten lho Bu, kalau seorang laki-laki punya istri udah kurang cantik, judes, cerewet, bawel, nyinyir, musibah banget itu. Tapi ternyata ada hikmahnya juga. Laki-laki yang punya istri judes itu insya Allah laki-lakinya sabar itu. Jadi apa Pak? Masya Allah, ngakoni tenan yang ngono. Tapi kalau ibu-ibu ya betul-betul ingin menjadi istri yang bersyukur, membutuhkan suami yang kalau suami biar sabar, dia ternyata butuh istri yang judes tadi itu. Yang penting jangan lebih-lebih aja. Tapi kalau istri, dia akan baik syukur kalau dia punya suami yang punya suami yang paweh, yang lomoh, yang suka memberi. Ya. Tapi insya Allah di sini semua adalah hamba-hamba Allah yang baik, solih dan solihah. Amin. Tiap malam sholat tahajud, tiap hari baca Al-Quran, banyak doa zikir istighfarnya, pemaaf penyantun, penyabar, dermawan, nggak pernah marah-marah. Alhamdulillah.
Dan barang siapa yang dia beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaknya dia tadi memuliakan tamunya. Dan barang siapa yang dia beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaknya dia memuliakan, menghormati tetangganya. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu, falyukrim jarahu. Baik Bapak Ibu jamaah sekalian, ini tamu kita bukan sembarang tamu loh. Atakum syahrul mubarak, akan datang kepada kalian bulan yang diberkahi, dirahmati oleh Allah. Maka kurang tepat penyebutan bulan suci. Yang tepat adalah bulan yang diberkahi, dirahmati oleh Allah. Pintu-pintu langit dibuka, pintu-pintu surga dibuka. Maka kalau pada saat itu kok seseorang sulit berat untuk melakukan kebaikan amal soleh, kemungkinan memang dalam hatinya banyak sifat-sifat buruk, atau hatinya masih kotor, atau hatinya berpenyakit. Sungguh celakalah siapa yang dia memasuki Ramadan, begitu sampai selesai Ramadan tidak ada perubahan menjadi baik, bahkan tampak keburukan, dosa, kejahatannya. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah min dzalik. Berarti orang seperti inilah orang yang digelayuti, dikuasai oleh syaitan. Makanya Bapak Ibu jamaah sekalian, kalau kita punya tamu saja yang kita pandang itu orang baik, orang terhormat, atasan kita, mungkin kita akan berusaha memuliakan. Ini tamunya Ramadan. Rasul katakan ini adalah bulan yang diberkahi, bulan yang agung, yang mengatakan hamba yang agung, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka butuh persiapan-persiapan yang perlu kita lakukan sehingga Ramadan tahun ini lebih istimewa, lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Amin ya rabbal alamin. Nah, Bapak Ibu jamaah sekalian, ternyata orang-orang Yahudi dan Nasrani sebelum turunnya surat Al-Baqarah 183 sampai 187, terutama pada ayat yang 183-nya, itu mereka mencemooh, alah, kalian ini kaum muslimin, agama kalian ini tidak benar. Loh kok bisa? Kalau agama kalian benar, pastilah punya ajaran saum, punya ajaran puasa. Ini tidak ada kok. Kalian puasanya hanya ngikut-ngikut kami kok. Ternyata yang seperti ini membuat resah juga, gelisah juga, kalau juga pada kaum muslimin. Oh juga ya, benar juga ya. Tapi tidak terlalu lama, kemudian ketika turun Al-Baqarah 183, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang beriman, telah diwajibkan, difardukan, ditetapkan oleh Allah pada kalian agar menjalankan saum Ramadan sebagaimana umat terdahulu. Kata-kata Ramadan. Dulu umum saum saja, tapi ini ada kata-kata Ramadan. Maka berita ini disampaikan kepada saudara-saudaranya yang masih ya Yahudi atau Nasrani, masih ya belum beriman, belum Islam. Ternyata memang sebagian kecil saja yang mau beriman, tapi sebagian juga tetap menolak karena gengsinya, karena malunya, atau karena sombongnya. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah min dzalik. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya ingin awali dari Al-Baqarah 183 sampai 187, tapi intinya saya ambil yaitu Al-Baqarah 183 sampai 186-nya itu ada target kita menjalankan saum Ramadan. Targetnya luar biasa sekali. Boleh ditulis, boleh dicatat, boleh diingat-ingat, karena nanti semester keluar loh ini ya. Nah, tapi kapan semesternya? Ini jamaah di sini semesternya pas Ramadan saya nggak kesini, jadi nggak jadi semesteran dong kalau gitu. Baik jamaah sekalian, apa itu? Target yang pertama kita menjalankan saum Ramadan itu adalah yaitu la'allakum tattaqun, menjadi hamba yang bertakwa. Yang kedua la'allakum tashkurun, menjadi hamba Allah yang bersyukur.
Yang ketiga adalah la'allahum yarsyudun, menjadi hamba Allah yang selalu di atas petunjuk hidayah Allah. Ya, targetnya menjadi hamba yang bertakwa, menjadi hamba yang bersyukur, dan selalu di atas petunjuk hidayah Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, ada dua hadis. Bentuk yang pertama adalah berita gembira. Yang kedua ini hadis yang bentuknya warning. Yang berita gembiranya apa? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man shoma Ramadanan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang menjalankan saum Ramadan dengan iman yang benar, imanan dengan iman yang benar, wahtisaban dengan ilmu yang benar, dan dengan ikhlas mengharapkan keridhaan Allah. Jadi tiga nih. Sinten mawon ingkang nindakaken siam saum Ramadan landasanipun imane bener, sak bener-bener iman, dengan landasan ilmu yang benar, juga dengan jelas mengharapkan, dengan ikhlas mengharapkan keridhaan Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dambi, maka akan diampuni kesalahan dan dosa-dosa yang telah dilakukan. Enggak ada yang amin? Lama banget sih. Saya ulangi. Barang siapa yang menjalankan saum Ramadan dengan iman yang benar, dengan ilmu yang benar, dengan ikhlas mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampuni kesalahan dan dosanya oleh Allah. Amin. Kan matuk gitu loh, pas gitu. Itu hadis yang pertama. Pastikan imannya kita bener nih. Ngapunten Bapak Ibu masih kemutan mboten? Iman yang benar yang bagaimana? Ayo pura-pura mikirnya jangan terlalu lama. Diyakini di dalam hati, diucapkan dengan lidah, dibuktikan dengan amal perbuatan. Masya Allah. Maaf, bukan itu yang dimaksud. Anda boleh mencoba lagi. Iman yang benar telah saya sampaikan, surat Al-An'am ayat yang ke-82. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dengan benar itu adalah yang tidak akan pernah mencampur adukan keimanannya dengan kezaliman, asyirku. Jadi iman yang benar tidak, dengan penjelasannya, tidak bercampur dengan kesyirikan, kemunafikan, dan kekufuran. Itulah iman yang benar. Kemudian dilandasi ilmu. Nah, yang dimaksudkan saum yang benar dilandasi dengan ilmu itu gimana? Jelas. Dari subuh sampai maghrib dia tidak makan, tidak minum. Dia mampu dan harus mampu mengendalikan emosi, hawa nafsu, dan amarahnya. Meninggalkan kemaksiatan dan dosa, meninggalkan hal-hal yang merusak dan membatalkan saum. Ya, yang membatalkan puasa itu ditinggalkan. Nah, sampai situ sudah bagus. Kalau hanya tidak makan tidak minum, anak TK, anak SD juga bisa. Ya. Tidak makan tidak minum, mampu mengendalikan emosi, hawa nafsu, dan amarah, bagus. Meningkat lagi. Setelah itu apa? Tidak hanya itu, dia tinggalkan hal-hal yang merusak, membatalkan puasa, mengungkar kemaksiatan, dan saya tinggalkan. Sampai di sini saja sudah bagus. Tapi ada lagi yang lebih bagus lagi. Apa? Irtiqaul ibadah. Dia meningkatkan amal solihnya di bulan Ramadan. Apa alasannya? Kul amal ibni Adam, semua amalan anak Adam untuk mereka. Illa saum, kecuali saum, gitu kan? Allah nyatakan apa?
fa innahu li wa ana ajzi bih. Saum itu, puasa itu pahalanya adalah yaitu aku sendiri kata Allah yang akan memberikan pahalanya. Jadi Allah yang ngasih pahalanya langsung. Maksudnya apa? Ibadah-ibadah yang lainnya dicatat oleh malaikat atas perintah Allah. Tapi untuk saum ini ibadah yang istimewa, ibadah yang betul-betul khusus. Makanya maksimalkan kita bisa melakukannya. Nah, apa saja nanti kita akan ya. Nah, jamaah sekalian, itu tadi berita gembiranya ya, diampuni kesalahan dan dosa oleh Allah. Tapi ngapunten nih, Bapak Ibu, kira-kira ibadah amal solehnya sudah sangat baik dan sempurna atau belum? Bapak Ibu ngapunten, ibadah amal solehnya sudah sangat baik dan sempurna atau belum? Belum. J. Pertanyaan yang kedua, Bapak Ibu, dosanya ya masih banyak atau tinggal sedikit? Dosanya masih banyak atau tinggal sedikit? Tesekatan apa sekedhik? Kata Bapak Ibu kersa pingin mboten masuk swarga? Cerdas banget ya. Ibadahe amal sholih ora sempurna, dosane iki akeh. Cerdas, betul-betul cerdas. Jamaah masjid khairul pengantenan, masya Allah. Nggih napa nggih? Dah cerdas banget itu. Amal ibadah, amal kebaikan solehnya belum, masih jauh dari sempurna. Dosane iki wakih. Guru tenaga. Ning pingin masuk, cerdas betul, masya Allah. Luar biasa. Bapak Ibu di sini memang luar biasa dan nampaknya juga biasa di luar ini kelihatannya. Bapak Ibu saudara seiman, nama Allah yang cinta pada kebaikan dan kebenaran, yang selalu mengharapkan kepada Allah. Lah yang kita juga perlu takut khawatirkan adalah hadis yang kedua. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rubba shaimin laisa lahu min siyami ilal ju' wal atas. Berapa banyak orang yang melakukan saum, melakukan puasa, dia tidak mendapatkan nilai kebaikan dari puasanya itu melainkan hanya lapar dan haus. Lho kok ngoten toh? Nggih. Babi pun waktu dia puasa memang enggak makan, enggak minum, mati marah-marah. Marah itu gampang loh Bapak Ibu. Nggih napa nggih? Tapi pikirkan habis marah itu panjang nanti masalahnya. Kak gur nesu gampang. Makanya pepatah Arab mengatakan awalul ghadabi jununun wa akhirun nadamun. Ya, awal daripada kemarahan itu menunjukkan bodohnya dia. Ya, seperti orang gila. Saking nesu nih, wah be diseneni. Boleh kacamata, endi kacamataku? Endi kacamataku? Padahal teng sirahipun oh bathuk nggih. Jebule pas maca, walah eneng ini. Orang kalau marah itu nggak bisa berpikir positif, nggak bisa berpikir dengan tenang. Padahal Rasulullah suka hamba-hamba Allah yang tenang, yang berpikir. Makanya ada kaidah fit ta'anis salama wa fil ajalati nadama. Fit ta'anis salama wa fil ajalati nadama. Di dalam kehati-hatian itu mendatangkan keselamatan, di dalam ketergesa-gesaan, gusa-gusu mendatangkan penyesalan. Itu kaidahnya fit ta'anis salama wa fil ajalati nadama. Di dalam kehati-hatian mendatangkan keselamatan, keberkahan, kebaikan. Di dalam ketergesa-gesaan, gusa-gusu mendatangkan penyesalan. Makanya juga ada ungkapan al-ajalatu min amali syaitan. Ketergesa-gesaan itu adalah dari pekerjaan perbuatan setan. Berapa banyak orang menjalankan puasa, dia tidak mendapatkan nilai kebaikan dari puasanya, melainkan hanya lapar dan haus saja. Kenapa? Pada waktu puasa dia marah-marah. Ghibah. Ghibah niku bahasa Jawa ini apa nggih? Ghibah niku napa? Bahasa Jawa ini ngerasani. Sering nggih? Sering ngerasani. Apa rumangsa apik ta awake? Wis bener dhewe ngono?
Kok lali nek ngrasani wong liya niku dosanipun pindah lho Bu, pindah lho Pak. Amal kebaikan kita pindah ke dia, dosa dia pindah ke kita. Mulane aja sok ngrasani wong. Dene apa Ji? Hati-hati nanti kalau Ramadan. Marah, dusta. Nah, dusta ngapusi. Sungguh Allah tidak berhajat, Allah nggak peduli istilahnya kita. Kamu lapar-laparlah, kamu capek-capek, kamu nggak makan, nggak minum, kamu berpuasa, ya. Tapi kalau kamu dalam saat puasa itu kamu tidak meninggalkan kebohonganmu, dustamu, Allah nggak berhajat. Artinya apa? Puasanya sah, tapi tidak mendapatkan nilai apa-apa, melainkan hanya lapar dan haus. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wal kadhiba, iyyakum wal kadhiba, fa innal kadhiba mujanibul iman. Rawah Ahmad. Jauhilah oleh kalian akan berbuat dusta, karena sesungguhnya dusta itu akan menjauhkan dari keimanan. Lebih-lebih di bulan Ramadan. Dia nggak dapat apa-apa, melainkan hanya lapar dan haus. Menghina, mencela, mengutuk, melaknat, memfitnah. Apalagi melakukan dosa besar. Berzina, berjudi, mencuri, udah jelas itu, naudzubillah min dzalik. Saya mau tanya Bu, Pak, biasanya yang suka berdusta itu suami apa istri? Balas loh jenengan. Tak baleni sih. Biasanipun ingkang suka ngapusi ngegoro niku kawula suami atau kawula istri? Kalah toh, langsung kalah. Ibu-ibu nek wis jerit, masya Allah, ampuh pokoknya. Ya Allah. Jadi biasanya yang suka marah, suka gibah, suka dusta, siapa? Laki atau perempuan? Kayaknya masih belum kompak ini. Sebagian ada yang senyum, sebagian ada yang jerit, sebagian ada yang bilang kalem-kalem aja. Sekali lagi, biasanya yang suka berdusta, marah, gibah, menghina, mencela, pure, itu laki atau perempuan? Jawabannya enggak, jawaban yang benar adalah tidak ada. Jika imannya, hatinya, ibadahnya, akhlaknya, dan ilmunya sudah benar. Jin apa jin? Berarti kalau masih suka marah, dusta, gibah, itu berarti ya koreksi diri deh. Ya. Tapi kalau hatinya baik, imannya baik, ibadahnya baik, akhlaknya baik, ilmunya baik benar, insya Allah enggak. Karena Allah telah ingatkan, khudil afwa wa'mur bil urfi wa'arid anil jahilin. Jadilah engkau pemaaf, ajaklah, suruhlah manusia melakukan yang baik dan ma'ruf, wa'arid anil jahilin, dan berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Ya. Monggo Bapak Ibu, sebelum kita lanjutkan kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, jadikanlah aku hamba yang sabar, syukur, taat ibadah, istiqomah dalam kebaikan dan kebenaran, dan matikanlah dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, berilah aku hati yang bersih, pikiran yang jernih, lidah lisan yang selalu jujur, akhlak yang mulia, hidup dan mati dalam ketaatan, keimanan, ibadah, sabar, dan syukur. Amin. Lalu apa persiapannya? Targetnya begitu mulia. Berita gembiranya diampuni kesalahan dan dosanya.
diangkat derajatnya, dimuliakan oleh Allah, didoakan oleh para malaikat, bahkan dipuji oleh Allah. Ya, baunya apa nih kalau bahasa Jawanya Pak? Ambune abape. Ambune abape wong sing poso niku nindakake siam niku luwih utama ketimbang misek minyak wangi. Itu di akhirat. Nah teng donya niki jenengan sahure nggih jengkol, pete, terus temu kancane, ya pingsan kancane nek ngoten. Itu maksudnya di akhirat, tapi itu menunjukkan kemuliaan. Nah Bapak Ibu, sebelum Ramadan ini pastikan niat kita baik, betul-betul sungguh-sungguh ingin menjalankan ibadah Ramadan tahun ini lebih baik dan lebih istimewa daripada tahun-tahun sebelumnya. Amin. Pastikan yang pertama, tidak ada masalah sama orang tua kita. Sapa wonge, siapa orangnya yang dia memasuki Ramadan atau sebelum Ramadan dia masih punya kesalahan dan dosa sama orang tuanya, masih menyakiti orang tuanya, hati-hati, ngatos-ngatos. Apa itu? Itu bisa menyebabkan ibadah saumnya, termasuk sholatnya, doa dan ibadah yang lainnya gak diterima oleh Allah. Ngapunten, ini waktunya pendek ya, sudah lain waktu aja nanti saya sampaikan. Ibu-ibu, bapak-bapak yang masih punya tiang sepa, masih punya orang tua, bahagiakan orang tua. Kita akan dibahagiakan oleh Allah. Ya. Untuk istri, untuk anak baik Pak. Tapi kalau kita punya orang tua susah, sengsara, kita biarkan, padahal kita diberi kemampuan kelebihan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, berarti kita belum tergolong anak yang salihah. Ya. Yang kedua, pastikan kalau kita ada kakak, ada adik, ada saudara, jangan masih ada setelah masuk Ramadan ini kita melakukan kezaliman, kesalahan. Kalau kakak, adik, saudara kita menyakiti, menzalimi kita, belum mereka sudah minta maaf, kita sudah memaafkan. Dan yang ketiga, sebelum Ramadan ini pastikan kita tidak ada masalah, tidak menyakiti, menzalimi teman, sahabat, saudara, tetangga kita. Karena ini nanti akan makan masalah juga. Ketika kita masih ada masalah dengan kakak, adik, saudara kita, teman, sahabat kita, apalagi orang tua kita, nanti mempengaruhi kenikmatan dalam menjalankan ibadah. Yang ngeri lagi, nggak berkah. Wong kita akan memasuki bulan yang diberkahi oleh Allah. Bersih-bersih, yang paling bersih, yang perlu kita bersihkan apa? Ya hati kita, ya pikiran kita, ya perasaan kita. Makanya sebelum Ramadan ini juga sudah dimulai dengan peningkatan ibadah. Ya. Nah, jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian sebelum Ramadan ini pastikan saya ingin mewakili memberikan yaitu program yang praktis dan realistis. Artinya praktis, realistis, dan ekonomis. Ya. Itu realistis artinya kita bisa melakukan insya Allah. Asalkan niat nawaitunya benar. Yakin Allah akan memberikan kemampuan kepada kita. Tentunya kita minta kekuatan, rahmat, pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, programnya. Jadi siap menjadi orang yang bertakwa, Bapak Ibu? Siap menjadi orang yang bersyukur? Siap untuk selalu hidup di atas petunjuk hidayah Allah? Ya, alhamdulillah. Nah, apa sih Pak programnya? Yang pertama adalah berusaha betul, niatkan betul di Ramadan ini menghatamkan Al-Quran minimal 1 kali. Gimana caranya Ustadz? Yang ringan santai, rumusnya sebelum sholat 8 menit, setelah sholat 8 menit baca Qurannya. 8 tambah 8 16, dikalikan 5 waktu. 16 kali 5, 16 kali 5 80 menit. Kelar itu.
1 juz maksudnya. Ringan. Bisa lebih 10 menit lebih bagus lagi. 10 menit, wow, saya mantap lagi. Ini nyantai banget nih. Wong nek pakpung nih kok, pakpung bahasa nih. Kalau kita pakpung mandi itu aja lebih dari 8 menit ya, Rob. Ini baca Quran di bulan Ramadan tuh pahalanya lipat-lipat. Kalau di luar Ramadan aku tidak katakan alif lam mim itu 1 huruf, tapi alif sendiri, lam sendiri, mim sendiri yang masing-masing tiap huruf mendapatkan 10 pahala kebaikan. Itu di luar Ramadan. Tapi di bulan Ramadan 1 huruf bisa berpahala sampai 100 kali lipat. Makanya itu cara yang pertama. Baca 8 menit sebelum sholat, 8 menit setelah sholat. Insya Allah mempraktekkan. Itu nyantai banget itu. 1 hari bisa 1 juz, bahkan bisa lebih. Nah, saya di kemarin sudah saya sampaikan. Ini di tempat yang keempat ini juga saya perlu sampaikan. Ini pengalaman saya, Pak. Namanya pengalaman metode rumus yang kalau ini cocok monggo dipakai, kalau enggak apa-apa. Apa saya menggunakan beberapa tahun ke sini saya yaitu menghatamkan Al-Qur'an terutama di Ramadan itu pakai rumus. Saya memulainya dari juz 30 dan juz 29. Kenapa? Karena juz 30, juz 29 sering kita dengar, sering kita baca, sebagian kita hafal. Itu akan memudahkan dan lebih mempercepat kita membacanya. Terus sama 5 surat yang sering kita baca, sering kita ulang-ulangi, sering kita dengar. Ibu, Pak, 5 surat itu apa? Al-Kahfi, Yasin, yuk, Al-Kahfi, Yasin, Al-Muluk, Al-Waqi'ah, Ar-Rahman. 5 surat ini kalau jenengan itu sudah 1 juz setengah. Jadi kalau niat, tergantung niat apa itu nih loh Pak, Bu. Nek serius, aku pokoknya malam pertama kudu iki entuk. Juz 30, juz 29 sama 5 surat tadi. Malam itu kalau serius Pak, Bu, kita sudah dapat 3 juz, bisa 3 juz setengah. Minimal banget itu agak males, itu 2 juz. Mungkin panjenengan bertanya-tanya, angsal atau ustad? Boleh, mungkin kayak gitu kan? Bapak Ibu pahami, saya memahami begini. Yang dikatakan khatam itu yang penting terbaca semuanya. Tidak harus Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am, Al-A'raf, Al-Anfal dan seterusnya. Tidak harus. Tapi yang penting terbaca semuanya. Itu namanya khatam. Nah, monggo nanti dipraktekkan. Ya. Jadi insya Allah kalau itu dipraktekkan hari ke-20, waduh, lambat-lambatnya hari ke-25 udah selesai lah itu sekali khatam. Nyantai banget loh itu. Nanti kalau yang mempok bisa lebih dari itu, insya Allah. Ya itu monggo. Kalau menjenengan mau mencoba monggo. Tapi saya merasakan itu insya Allah lebih nyaman, lebih cepat. Gitu, Pak. Jadi menghatamkan Al-Quran tidak harus berurutan, tapi yang penting semua terbaca. Bisa dipahami Bapak Ibu? Insya Allah. Kemudian program yang kedua adalah yaitu ini mungkin belum pernah. Saya juga belum pernah. Tapi tahun ini insya Allah saya ingin ajak Bapak Ibu jamaah sekalian yuk. Yaitu membaca 100 hadis Nabi. Siap? Kenapa siap? Kok pikir-pikir? Katanya cinta kepada Nabi. Bapak Ibu bisa sholawat Nabi? Sakit sholawat Nabi? Bisa sholawat Nabi? Ini lagi lupa. Mau ditanya bisa sholawat Nabi kok jawabnya bukan Allahumma sholli ala Muhammad kok bisa sakit. Lah kapan jawabnya jenengan?
takbir, tahlil, tasbih, ta'awud, sholawat Nabi, winter gitu kok. Sholawat Nabi, gitu dong. Sholawat Nabi sakit, sholawat Nabi bisa. Kapan jawabnya jenengan? Coba. Ya, coba. Bismillah. Hadis Arba'in itu hadis yang buku tipis itu kan isinya 42 hadis. Tinggal nambah 60 lagi kok. Katanya ini untuk tahun ini untuk membuktikan sebagai bukti cinta kita kepada Rasul. Ya, banyak bersolawat kepada Rasul. Ya, dengan membuktikan cinta kita apa? Membaca 100 hadis. Gimana ya? Siap ngasih hadiah bapak-bapak ibu yang baca hadis sampai 100 hadis? Antum kan punya duit banyak, gak usah sayang-sayang. Duit yang banyak itu dimaksimalkan untuk sedekah di Ramadan terutama. Ya. Kemudian program selanjutnya adalah memberi buka. Barang siapa yang memberi makanan buka untuk saudaranya yang lagi shaum, maka dia mendapatkan pahala seperti orang yang menjalankan shaum itu tanpa mengurangi pahalanya. Di sini biasanya kalau menjelang maghrib itu ada yang ngasih makanan kan? Apa namanya? Apa namanya? Mulai hari ini jangan bilang takjil. Takjil itu artinya menyegerakan. Mas Pak pundi golek takjil. Takjil kok digolek? Tuku takjil, ora ono sing ngedol. Karena takjil artinya menyegerakan. Terus yang benar gimana? Ayo ikuti. To'am li iftar. To'am li iftar. To'am li iftar. Makanan untuk berbuka. Monggo. Roti, kue, ager, gorengan, kolak. Monggo. Yang penting jangan, kalau gorengan jangan sampai ngasih gorengan yang 2003, jangan. Ye? Sebab saat ini sudah 2023. Karena gorengan 2003 terus gimana? Kenapa enten niku? Ya. Pahalanya ganjarannya ageng lho niku. Terus diprogram lagi. Kalau kemarin nggak terpikir program tahun ini niatkan betul, aku akan memberi santunan yatim miskin fakir kaum duafa paling tidak 10 sampai 60 bahkan kalau bisa lebih. Kok nggak ada yang amin? Niatkan serius. Ramadan tahun ini aku akan memberikan santunan agar hartaku, hidupku, keluargaku diberkahi Allah. Aku akan memberikan santunan kepada fakir miskin kaum duafa yang nggak mampu setidak-tidaknya 10 sampai 60 bahkan kalau bisa lebih. Amin. Nggak cukup amin ini, harus serius. Lanjut toh? Jangan apa harus ada upaya nih. Jangan sampai aku ora kepikir loh. Dan kok nek mati piye? Nek dalang Pak, nek dalang nek meninggal nggak dikubur. Nek dalang kan matinya nggak dikubur. Nggih Bu. Pak, dalang tuh matinya nggak dikubur. Percaya enggak senengan? Nggak ngerti? Kadal sama walang itu loh maksudnya. Bukan bercanda. Loh iya toh? Dalang, kadal karo walang itu loh yang itu maksudnya. Dah, enggak usah dilanjut. Di program. Ya mulai, makanya Bapak Ibu sebelum saya lanjutkan, makanya apa? Siapkan betul Ramadan sebelum Ramadan ini apa? Ya, yaitu siapkan apa? Jasmani, rohani dan ekonomi.
Mani ya bolehlah bilang mani. Jasmani, rohani dan ekonomi. Siapkan betul nih. Bila perlu kalau orang tuanya sudah meninggal, siapkan untuk wakaf orang tuanya. Apunten, saya ngasih masukan aja, masjid ini sudah bagus luar biasa, jamaahnya masya Allah. Tapi nampaknya kamar mandinya kurang tuh. Lah mungkin enten sing itikaf pripun? Nek antri. Ya, jadi paling enggak kamar mandinya ditambah lagi lah gitu. Ya, terserah. Nggak, itu bisa kok diseket gitu itu. Bisa kok. Tukang, nek kula mboten tukang. Ya itu hanya usulan aja, Pak, untuk kebaikan tambah kebaikan. Baik jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi siapkan jasmaninya, jangan sakit kita. Makanya Bapak Ibu kalau punya duit, rezeki ada tuh, makan yang enak itu mumpung lagi sehat. Jen apa je? Ah nek wis sakit kabeh pahit lho. Nggih. Nek lagi sakit niku ya, makan empedu itu pahit banget itu. Orang sakit ya ora pahit. Nggih. Coba diniatkan. Pokoknya tahun ini bismillah ya Allah, mampukan saya ya Allah, ya beri sehat saya ya Allah, ya sehat jasmaninya, rohaninya ya. Kemudian termasuk yang selanjutnya adalah program kita ya, maksimalkan sholat duhanya. Yang tadinya 2 rakaat yuk paling enggak 4 rakaat, syukur-syukur bisa 6 rakaat, syukur-syukur bisa 8 rakaat rawatibnya. Yang punya rezeki lebih jangan lupa umroh. Ya. Umroh di bulan Ramadan itu seolah-olah pahalanya dia berhaji dengan Rasul. Itu saking besarnya. Makanya di sini saya nggak malu-malu mengumumkan, jika ada di antara Bapak Ibu ada yang mau ngongkosin bayarin saya umroh, saya mau banget, betul. Saya ulangi Bapak Ibu, kayaknya kurang dengar tadi ya. Jika ada di antara Bapak Ibu di sini ada yang mau ngongkosin bayarin saya umroh, saya mau banget, betul. Sami. Nek padha terus sapa sing bayari? Terus yarwe ngono. Bayar dhewe-dhewe ngoten. Masya Allah. Saya doakan semoga ibu bapak jamaah di sini diberi kesehatan oleh Allah, diberi keberkahan oleh Allah, diberi kemampuan oleh Allah, baik hartanya, rezekinya, keluarganya, ya, dan istiqomah di atas kebaikan dan kebenaran. Amin ya rabbal alamin. Nah, kemudian juga yang tidak kalah pentingnya adalah yaitu sebenarnya menuntut ilmu di bulan Ramadan itu pahalanya lebih besar. Sekali panjenengan Bapak Ibu ngaji taklim di bulan Ramadan itu jelas pahalanya lebih besar daripada 11 kali sebelum atau 11 bulan sebelum Ramadan. Tapi jangan terus dipahami, nek ngono anu wae ya, ngajine pas Ramadan wae ya enggak juga. Itu namanya karena ilmu ini akan menjadikan cahaya dalam kalbu kita, dalam hati kita, dan insya Allah juga akan membawa keberkahan dan keselamatan. Apalagi kita tahu ilmu yang benar menjadikan kita selamat, mengantarkan ke surga. Amin. Ilmu yang salah menyebabkan sesat dan mengantarkan ke neraka. Nauzubillah min. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang cinta pada kebaikan dan kebenaran, mari kita song-song, kita sambut kedatangan Ramadan dengan sukacita, dengan gembira ria. Ya, karena barang siapa yang dengan, tapi ini bukan hadis sebenarnya ya. Ya, man fariha bidukhuli Ramadan, ya, abadahullah, atau Allah akan jauhkan dari niron, dari neraka. Ternyata itu kita tidak temukan hadis sahih, dalam hadis sahih, tapi itu memberikan motivasi kita. Barang siapa yang betul-betul dia menyambut senang, gembira dengan cinta dengan datangnya Ramadan, dan dia akan berupaya menjalankan Ramadan, maka insya Allah
hidupnya akan diberkahi, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, cukup sekian, semoga ada manfaatnya. Mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma khtim lana bil Islam wa khtim lana bil iman wa khtim lana bi husnil khatimah. Ya Allah, akhirilah kehidupan kami dengan Islam, dan akhirilah kehidupan kami dengan iman, dan akhirilah kehidupan kami dengan husnul khatimah. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, tetapkanlah aku dan keluargaku untuk istiqomah di atas petunjuk hidayah-Mu, dan jauhkanlah segala keburukan dan fitnah yang merusak rumah tangga dan menyebabkan mati su'ul khatimah. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, jadikanlah aku hamba yang sabar, syukur, taat ibadah, istiqomah dalam kebaikan dan kebenaran, dan matikanlah dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, berilah aku hati yang bersih, pikiran yang jernih, lidah lisan yang selalu jujur, akhlak yang mulia, hidup dan mati dalam ketaatan, keimanan, ibadah, sabar, dan syukur. Amin ya rabbal alamin. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bapak Ibu, aturaken lepatipun bila mana selama ini sampai hari ini ada ucapan sikap saya yang kurang berkenan, kurang menyenangkan, membuat tidak nyaman, mohon dimaafkan atas kesalahan dan kekilafan saya. Dan semoga kita diberi selalu sehat oleh Allah, dipertemukan kembali nanti insya Allah di bulan Syawal atau ba'da Syawal. Amin insya Allah ya. Punya niat yang baik hendaknya segera ditunaikan, beramal soleh janganlah ditunda-tunda. Ikan sepat ikan gabus, lebih cepat lebih bagus. Ingat, malam hari ada tahajud, pagi hari ada duha. Al-Quran dibaca, dipelajari, dipahami, diamalkan. Jangan malas ibadah. Jangan marah-marah, perbanyak sedekah, dan jangan ada dusta. Pandangan mata selalu tersalah, pandangan nafsu selalu melulu, pandangan hati tidak hakiki. Jika hati itu bersih karena pancaran nur ilahi Rabbi, hidup tak selamanya indah, langit tak selalu cerah, burung irian burung cendrawasih. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.